إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa kita dapat meraih kesuksesan dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat dalam agama maupun nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengumpulkan amal saleh untuk mempersiapkan masa depan kita di akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti berpikir tentang masa depan. Maka orang-orang yang mencintai dunia, yang ia pikirkan adalah masa depannya dalam kehidupan dunia. Ia mengumpulkan banyak harta untuk masa depannya di dunia. Adapun orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, meyakini adanya kehidupan setelah kematian, maka ia akan menabung berupa amal saleh untuk masa depannya, yaitu di akhirat nanti. Karena sesungguhnya masa depan bagi orang-orang yang beriman bukanlah dalam kehidupan dunia. Masa depan yang sesungguhnya, masa depan yang hakiki bagi orang-orang yang beriman adalah dalam kehidupan akhirat. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap jiwa, setiap kalian memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan hari esok di sini adalah kehidupan akhirat. Maka rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hendaklah setiap jiwa, setiap kita memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, yaitu kehidupan akhirat nanti, masa depan kita, karena di sanalah masa depan yang sesungguhnya. Kekekalan hanyalah dalam kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia sementara,
kita tidak akan hidup di dunia selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat untuk mempersiapkan hal yang terpenting, yaitu mempersiapkan diri kita menuju kehidupan akhirat, yaitu dengan memperbanyak amal saleh. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di zaman kita saat ini, zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan tentunya yang terbesar adalah fitnah kematian. Saudara-saudara kita, teman-teman kita telah mendahului kita, dan kita tidak tahu kapan kita akan menyusul mereka. Namun yang kita pikirkan adalah persiapan kita menuju kematian itu. Apa perbekalan kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju kematian itu? Itulah pemikiran yang bermanfaat. Itulah persiapan yang lebih agung daripada sebatas mempersiapkan kehidupan dunia dengan harta, dengan uang ataupun yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Yakin bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali dikumpulkan di padang mahsyar dan dimintai pertanggungjawaban terhadap amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, karena hari itu adalah hari yang sangat berat. Setiap manusia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu yang ia pikirkan, apakah ia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka saat seorang hamba senantiasa mengingat hari itu, maka dia akan berusaha untuk bersiap-siap dengan amal saleh. Akan tetapi ketika ia lupa dengan hari itu, dan yang ia ingat hanyalah hari-hari dalam kehidupan dunia, yang ia ingat adalah masa depan di dunia, yang ia ingat adalah bagaimana ia bisa berhasil di dunia, bagaimana ia bisa menjadi orang yang sukses, bagaimana ia memiliki harta yang banyak, bagaimana ia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Maka demi Allah, orang-orang yang seperti ini menjadi lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullah," dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya kata para ulama, ia lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri, sehingga akhirnya orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada kehidupan akhirat, ia lupa memperbaiki dirinya sendiri, ia lupa untuk beramal saleh untuk kemaslahatan akhiratnya. Makanya orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal maksiat itu akan merusak kehidupan dunia dan akhiratnya. Rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak peduli halal ataupun haram. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara sesuatu yang haram itu akan merusak dirinya. Orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia lupa kepada dirinya, dia lupa kepada kemaslahatan dirinya. Namun orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memperbaiki dirinya. Mereka ingat kepada dirinya bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dirinya adalah makhluk yang akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ingat kepada Allah, dia akan memperbaiki dirinya. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengingat dosa-dosanya sehingga dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka lupa terhadap dosa-dosanya sehingga orang tersebut menjadi orang yang paling zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang paling zalim dari orang-orang yang diingatkan ayat-ayatnya lalu dia pun melupakan dosa-dosanya. Rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan ia lupa terhadap dosa-dosanya, ia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memandang dirinya benar, dia selalu memandang dirinya baik, maka ini daripada akibat dia melupakan dosa-dosanya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita senantiasa ingat hari itu, yaitu hari akhirat. Masa depan kita, hendaklah kita selalu berusaha bersiap-siap dengan memperbanyak amal saleh, menabung amal saleh, karena demi Allah Subhanahu wa taala harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak akan ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Selamat dari mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, selamat dari kesyirikan, selamat dari mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat dari penyakit syahwat, selamat dari penyakit-penyakit syubhat, selamat dari mengikuti hawa nafsu. Itulah yang bermanfaat pada hari itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, hendaklah kita bersegera menuju amal saleh, karena sesungguhnya amal saleh itu yang akan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian menuju amal saleh sebelum munculnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Pagi harinya seorang beriman
di sore harinya dia telah kafir. Di sore harinya seseorang beriman, namun di pagi harinya dia telah kafir. Ini adalah saking beratnya fitnah di masa tersebut, syubhat yang menyesatkan sehingga menyebabkan keimanan seorang goyah. Dia tidak kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah ini menyuruh kita untuk memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun, kemudian beliau mengatakan, "La ilaha illallah, madza unzila al-lailata min al-fitnah, madza unzila min al-khazain, man yuqidu sawahib al-hujurat, kam min kasiyatin fid dunya ariyatin yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Pembadarahan fitnah apakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam ini? Perbandaraan apakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam ini? Siapakah yang mau membangunkan penghuni-penghuni kamar tersebut? Berapa banyak orang yang berpakaian dalam kehidupan dunia, namun dia telanjang dalam kehidupan akhirat. Kata Ibnu Hajar Asqalani, ini memberikan isyarat bahwasanya kita di zaman fitnah ini hendaknya kita memperbanyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri kita untuk menuju masa depan kita, yaitu kehidupan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.